Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di sesi yang ketiga ya. Kita bicara soal konsep dasar sosiologi dan nanti apa saja yang menjadi skop ataupun kajian-kajian dari sosiologi. Jadi sosiologi sekali lagi dari kata sosios ilmu atau masyarakat ya. Kemudian logos itu ilmu. Jadi ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Jadi intinya adalah ketika manusia hidup bersama. Ya, manusia hidup bersama, kemudian mereka punya hubungan dan mereka punya ciri khas tertentu. Jadi inti dasar dari sosiologi sebenarnya mempelajari manusia ketika hidup bersama. Nah, ketika hidup bersama manusia tidak mungkin, ya kan, terlahir bebas kemudian mengatakan it's my life, ini gaya gue, bebas lah gitu. Nggak bisa, karena kita akan selalu hidup di dalam masyarakat. Namanya kalau di sosiologi itu daya paksa sosial atau social force. Social force itu apa? Ternyata perilaku kita, cara kita berpakaian, cara kita makan, cara kita duduk, cara kita bernegara, bertetangga, ya itu ya ada paksaan sosial, social force namanya. Ya. Jadi misalnya ya, karena misalnya kita orang Islam, ya, misalnya beragama Islam, ada social force kan gitu kan. Misalnya ada lagu itu diucapkan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Karena kita orang Islam melakukan sesuatu harus gitu ya, harus membaca basmalah, ya kan? Diakhiri dengan alhamdulillah. Kalau kita ketemu umat Islam yang lain harus mengucapkan salam, gitu kan? Gitu, ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Kemudian jawablah waalaikumsalam. Itulah tandanya umat Islam. Itu kan artinya di dalam sosiologi. Ya, salah satu kajiannya itu mengkaji tentang apa yang disebut social force. Social force itu daya paksa sosial. Karena apa? Karena peran kita kan itu ya di dalam sosiologi. Nah, jadi hakikat dari sosiologi itu mempelajari manusia ketika hidup bersama. Intinya masyarakat, kita sebagai anggota masyarakat nggak bisa hidup bebas. Pasti ada aturan-aturan, ya kan? Ada aturan. Social force itu paling dasar tentu keluarga. Di keluarga ada aturan. Bagaimana memanggil ayah, bagaimana terhadap ibu, bagaimana kakak, ya, kemudian kepada adiknya, kemudian kepada nenek dan sekitarnya. Nanti di atasnya lagi ada social force, kampung halaman, ya, di kampung halaman kita misalnya ada istilah hormati guru sayangi teman, ya, di kampung, di sekolahan ada social force-nya. Kita di jalan raya ada social force, ya, kalau harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi inti dari sosiologi ya, yang pertama itu bahwa sosiologi kalau dalam bahasa kita mengkaji tentang masyarakat, ya kalau bahasa Arab muasyarakat, manusia yang ya mau melepas, ya syarik itu kan melepas bagian haknya ya. Nah, karena itu inti dari sosiologi adalah mempelajari manusia ketika hidup dalam kelompok, ya. Kemudian yang kedua, kita bicara soal ya peran sosial. Ternyata peran sosial itu apa? Peran sosial itu kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Ya, kemarin sudah kita kaji. Itu ada peran misalnya sebagai anak, ya. Anak nomor 1, nah, anak sulung. Ada anak bungsu. Nah, maka nanti peran sosial ada yang melekat sejak lahir, namanya ascribe. Ya, ascribe status ya, status dulu. Jadi status itu kedudukan, ya, kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Jadi inti belajar sosiologi yang pertama status dulu, kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Ya, kalau di keluarga misalnya, ya, nanti ada status yang itu melekat sejak lahir, namanya ascribe, ya, status yang melekat itu nomor urut di keluarga, ya, anak sulung, nah, kemudian etnis kita, warna kulit kita, ya, mungkin agama kita kan masih ikut orang tua juga. Jadi itu status yang melekat, oke?
Kemudian yang berikutnya ada status, ya nanti ascribe status itu status yang melekat. Kemudian ada status yang harus dengan istilahnya itu mencoba atau berusaha, namanya apa? Ya status yang mencoba. Ya, jadi harus dengan achieve, namanya achieve status. Ya, status yang harus ya dengan prestasi, ya harus diupayakan. Ya, jadi menjadi juara, ya, menjadi juara badminton itu kan berusaha. Menjadi juara kelas, itu kan ascribe ya. Menjadi fotografer, nah, itu ascribe, achieve status. Jadi ada status yang melekat sejak lahir, ada status yang harus diupayakan. Ya, kita harus berjuang. Ya. Nah, setelah kita belajar tentang status sosial, kedudukan kita di masyarakat, nah status itu ternyata punya konsekuensi, ya kan? Konsekuensinya apa? Perilaku karena statusnya, ya kan? Jadi itu namanya peran atau role. Ya, ini kalau role atau peran itu paling gampang kan kita latihan drama itu. Kamu berperan menjadi apa? Aku menjadi tokoh yang antagonis. Kalau antagonis, mungkin kita sebenarnya tidak antagonis, tapi harus berperan menjadi antagonis. Itu kalau di TV matanya harus melotot-lotot gitu kan. Terus kayak apa? Menjadi orang yang licik gitu. Ya kan berperan ya. Itu konsekuensi dari status sosial. Nah, itu namanya peran-peran itu tadi ya. Nah, di dalam situ di antara peran-peran itu nanti kadang-kadang ada berbenturan ya. Antar peran itu kadang-kadang berbenturan. Nah, itu namanya nanti role conflict. Ya, role conflict. Jadi misalnya saya menjadi dosen ya, sebagai dosen. Kan peran sebagai dosen itu harus mengajar tepat pada waktunya, ya menilai tepat pada waktunya. Tapi di sisi lain saya juga punya status sebagai seorang ayah, gitu ya. Misalnya di suatu pagi, di satu sisi saya sebagai dosen itu harus mengajar, ya sebagai dosen, ya kewajibannya mengajar, itu statusnya dosen, perannya ya, yang harus dilakukan adalah mengajar. Di sisi lain saya adalah seorang ayah, status saya seorang ayah, peran saya harus melindungi anak-anak saya. Nah, kalau kebetulan anak saya sakit, harus diantar ke rumah sakit. Nah, maka itu terjadilah nanti namanya role dilema. Ya, jadi apa? Dilema karena berbagai peran ya. Jadi harus memilih. Ya, kalau dalam bahasa Anda apa? Satu atau dua, pilih aku atau dia. Nah, itu kan ada role konflik ya, memilih. Dan masing-masing kita pasti pernah punya dilema seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, hakikat belajar sosiologi nanti kita harus nanti kritis ya, membedakan bedanya sosiologi dengan common sense. Common sense itu sudah dianggap sesuatu yang lumrah. Jadi misalnya gini, kalau pilot, ditanya, pilot itu apa? Misalnya jenis kelaminnya, kalau pilot laki-laki, kalau pramugari perempuan, gitu kan? Kalau bidan perempuan, kalau dokter laki-laki. Nah, itu kan sebenarnya common sense gitu. Common sense ya, itu hanya masyarakat menerima tanpa bertanya ya. Nah, sosiologi tidak begitu. Sosiologi bertanya bahwa kenapa itu harus perempuan, kenapa laki-laki? Ya, boleh juga kan? Dokter Obgyn sekarang 90% laki-laki. Ya, kan gitu. Jadi urusan kandungan, melahirkan dan sekitarnya ternyata tidak betul bahwa itu hanya dominasi perempuan. Nah, sosiologi mempelajari itu ya. Jadi bahwa segala sesuatu itu harus dipertanyakan. Ya, pramugari itu harus perempuan. Enggak kan? Faktanya banyak pramugara juga kan. Pilot laki-laki, ya, perempuan juga bisa jadi pilot gitu kan. Sekarang sopir truk tronton itu loh di pertambangan yang rodanya tingginya 3 meter itu banyak itu perempuan jadi sopir-sopir truk dump truck gitu kan, untuk mengangkut bahan-bahan galian tambang itu. Nah, jadi sosiologi belajar soal itu, membedakan sosiologi dengan common sense. Common sense itu segala sesuatu yang diterima tanpa bertanya. Yang itu kadang-kadang tidak tepat-tepat betul gitu. Nah, sosiologi mempertanyakan gitu loh. Kenapa seperti itu? Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir tentu kajian sosiologi itu apa? Sosiologi itu tugas kita nanti kalau ketemu orang-orang yang punya pandangan atau gagasan berbeda dengan kita. Misalnya kita suka warna kuning, ya, orang lain suka warna
biru misalnya, ya tidak perlu mengatakan yang biru itu jelek, kan? Jadi tugas sosiologi itu adalah mencari tahu kenapa dia suka warna biru. Oke ya, apa alasannya suka biru? Nah, maka sosiologi tugasnya adalah memahami ya cara berpikir dan pandangan orang lain maupun tindakan orang lain, kenapa seseorang misalnya bertindak atau berpikir tertentu. Tugasnya adalah memahami, bukan menghakimi. Bukan menghakimi baik buruk atau benar salah. Oke ya. Nah, kemudian di kelas ini tentu saja kita nanti akan belajar misalnya sosiologi politik. Nah, kalau sosiologi politik berarti memahami fenomena politik ya, peristiwa-peristiwa politik dengan meminjam pendekatan yang ada di sosiologi. Nanti sosiologi hubungan internasional, sosiologi diplomasi, sosiologi perang, sosiologi perdamaian. Jadi kita memahami soal perang, kenapa terjadi perang. Nah, maka kemudian dengan meminjam pendekatan-pendekatan yang ada di sosiologi. Nanti ada sosiologi militer, gitu kan? Ada sosiologi pendidikan. Jadi itulah nanti akan kita kaji selama semester ini. Jadi kita baru saja di pertemuan ketiga bicara soal konsep dasar sosiologi, kemudian juga skop ya, ruang lingkup kajian sosiologi. Terima kasih. Arigatou gozaimasu, kamsahamnida, syukron kasiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.